Ini siang, pemirsa jenuh berujung nekat. Seorang pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muriani Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mencoba kabur dengan cara menjebol pintu kamar ruang isolasi. Kondisi ruang isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muriani Sampit porak-poranda lantaran pasien yang menempati ruang tersebut kabur dan merusak pintu kamar ruang isolasi. Upaya jebol paksa terlihat dari pecahan material pintu yang berserakan dan lubang di pintu bagian atas. Sementara kamar yang dihuni dalam keadaan kosong, hanya tersisa beberapa barang pribadi milik pasien yang tertinggal. Namun sayang, usaha pasien COVID-19 untuk kabur sia-sia lantaran pengamanan yang ketat dari pihak rumah sakit. Saat ini pasien tersebut sudah kembali diisolasi. Terkait beredarnya video tersebut, warga diimbau untuk tidak panik sebab pasien tidak sempat keluar dari area khusus perawatan. Per hari ini memang pasien sudah bisa stabil, tetapi kita maklum ya, karena bagaimanapun COVID ini bukan hanya penyakit secara psikis ya, tapi juga psikologis. Jadi pasien itu tetap di ruang isolasi, jadi tidak pergi kemana-mana. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19. Fahrul Razi tengah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Menteri Agama Fahrul Razi dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19, menak menjalani tes swab pada 17 September dan hasilnya positif. Saat ini kondisi fisik Fahrul Razi terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan. Kini menak fokus menjalani proses pemulihan kesehatan. Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, menak mengalihkan kepada Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi, serta memberikan arahan kepada para pejabat terkait. Kementerian Agama tengah melakukan proses tracing siapa saja yang pernah kontak erat dengan Menteri Agama. Untuk sementara tidak ada lockdown di gedung Kementerian Agama. Hampir seluruh pegawai bekerja di rumah atau work from home. Dan bagi yang tetap bekerja di kantor diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Kami mohon doa bahwa alhamdulillah pada saat ini kondisi Bapak Menteri baik. Jadi mohon doa agar mungkin nanti ketika periksa swab lagi yang berikutnya sudah bisa negatif. Mohon doa bahwa sekarang Pak Menteri memfokuskan untuk pemulihan supaya bisa segera melaksanakan tugas lagi. Sejumlah menteri era pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinyatakan positif COVID-19, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sempat dirawat intensif dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang juga dikabarkan terinfeksi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Chandra Irawan di Gedung Kementerian Agama. Chandra, bagaimana suasana kantor Kemenak saat ini? Ya, Bernadetta dan Stefani, saat ini suasana di kantor Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, pasca Menteri Agama Fahrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19, terlihat normal. Aktivitas keamanan, pegawai maupun kendaraan yang terparkir di halaman kantor Kementerian Agama terlihat masih seperti hari-hari biasanya. Memang tidak ada penutupan secara total atau lockdown, namun berdasarkan informasi dari Jubir Kementerian Agama, Oman Fatur Rahman, sejak beberapa pekan terakhir mekanisme masuk ke kantor Kementerian Agama telah diperketat, baik dari segi protokol kesehatan maupun dari jadwal masuk kantor. Sebagian besar pegawai di kantor Kementerian Agama telah menjalankan sistem atau pola bekerja dari rumah atau work from home, namun sisanya sebesar 25% pegawai masih diperbolehkan untuk masuk kantor berdasarkan penugasan. Dan memang kondisi Menak saat ini tidak memiliki gejala yang mengkhawatirkan, namun saat ini beliau tengah fokus menjalani isolasi dan juga pemulihan kesehatan di rumah sakit. Untuk pelaksanaan tugas birokrasi telah didelegasikan kepada Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi dan juga pejabat terkait lainnya. Sementara itu Bernadetta dan juga Stefani untuk layanan di kantor Kementerian Agama akan dioptimalkan melalui sistem dalam jaringan atau online. Fahrul Razi sendiri terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan
tes usap atau swab test pada 17 September 2020 lalu. Sementara itu, beliau merupakan menteri ketiga dalam jajaran pemerintahan kabinet Jokowi dan Maruf Amin setelah sebelumnya memang terdapat nama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang juga terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian Bernadetta dan Stefani. Baik, terima kasih atas laporan Anda Chandra, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta merilis data sebaran pusat penularan COVID-19 di ibu kota. Kementerian menjadi salah satu klaster perkantoran dengan angka terbesar saat ini. Klaster perkantoran belakangan menjadi sorotan lantaran menjadi zona merah yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Salah satunya yang kini mendapat perhatian adalah kantor kementerian. Data yang dirilis Pemprov DKI Jakarta tanggal 18 September 2020 menyebut Kementerian Kesehatan menjadi klaster perkantoran tertinggi dengan total 252 kasus positif COVID-19. Angka ini meningkat drastis dari sebelumnya 139 kasus positif di Kementerian Kesehatan pada tanggal 7 September. Namun tidak hanya Kementerian Kesehatan, 38 kementerian lain yang juga menyumbang klaster perkantoran dengan angka tinggi, diantaranya Kementerian Perhubungan 175 kasus, Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai atau PPLP Priok di bawah naungan Kemenhub 88 kasus, Kementerian Komunikasi dan Informatika 65 kasus, Kementerian Pertahanan 64 kasus, Kementerian Keuangan 61 kasus, dan kementerian lainnya. Hingga saat ini tercatat sebanyak 3 Menteri Indonesia Maju terpapar COVID-19, diantaranya Menteri Agama Fahrul Razi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah lebih dulu sembuh. Aktivitas perkantoran dinilai kurang memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Tidak hanya sirkulasi udara atau ventilasi yang minim, sejumlah faktor seperti tidak disiplin memakai masker karena di dalam ruangan, abai jaga jarak antar karyawan, dan durasi bekerja, hingga lemahnya kontak tracing ditenggarai menjadi penyebab meningkatnya kasus COVID-19 di area perkantoran. Tim Liputan iNews melaporkan.